Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Kemudian mereka membunuh banyak di antara nyawa yang melayang, kemudian juga darah yang tertumpahkan, bahkan di antara rumah-rumah mereka dilululantahkan oleh mereka rata dengan tanah. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Dan ini bukan hal yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka adalah musuh Allah. Mereka adalah musuh Islam. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Bahkan mereka itu mencela Allah Subhanahu wa taala. Dahulu mereka juga membunuh para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah." Karena dahulu mereka itu kufur, tidak mau percaya kepada ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dan mereka itu suka membunuh para nabi tanpa ada alasan yang benar. Mereka juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, bahwasanya tangannya Allah itu terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bahkan tangan mereka yang terbelenggu. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka terhadap apa yang telah mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tetapi tangannya Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Dan Allah akan memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mengatakan wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Uzair itu mereka katakan adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghniya. Bahwasanya Allah itu miskin. Allah tidak memiliki apa-apa. Wa nahnu aghniya, dan kami ini adalah orang-orang kaya. Kita lihat dari ucapan-ucapan orang Yahudi dan dari perbuatan-perbuatan mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat melampaui batas, yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak memiliki yang namanya kasih sayang. Ya, bahkan mereka itu lebih hina daripada binatang. Sebagaimana Allah mengatakan ulaika kal an'ami bal hum adall. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tetapi tidak mereka gunakan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat. Walahum udhunun la yasma'una biha. Dan mereka telinga, memiliki telinga tidak mereka gunakan untuk mendengarkan. Apa yang Allah katakan? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, tidak memiliki akal. Ulaika kal an bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat, lebih hina dari yang padanya binatang. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Selaras dengan ikatan kita bersama kaum muslimin, ya, maka tidak akan pernah sempurna keimanan kita sampai kita itu merasakan penderitaan yang dirasakan oleh saudara kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan pernah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya. Dia cinta sama saudaranya. Cinta bukan hanya dengan ucapan, dengan perbuatannya, dengan doanya. Hatta kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan juga Nabi mengatakan
Al-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Mereka itu seperti orang mukmin itu seperti satu bangunan yang kokoh. Dan mereka itu saling menguatkan satu sama lain. Ini kaum muslimin. Jadi kalau kita memang tidak menguatkan diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalin ukhuwah, maka kekuatan kaum muslimin itu akan hilang. Bagaimana Allah mengatakan, wa in tanaza'u, dan apabila kalian terus berselisih, terus mereka itu berselisih, tidak ada kedamaian. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum, dan kekuatan kalian akan hilang. Ketika hati kaum muslimin ini tidak menyatu. Dan yang bisa menyatukan hati kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita mendengar doa di dalam doa kunut, Allahumma alif baina qulubihim. Ya Allah, satukanlah hati orang-orang yang beriman. Karena ketika hati itu menyatu, maka kekuatan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan berkaitan dengan orang-orang kafir. Yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kalian mengira bahwasanya mereka itu bersatu. Kita mengira bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka bersatu dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi Allah katakan apa? Wa qulubuhum syattah. Tetapi hati mereka itu tercerai-berai pada hakikatnya. Maka kaum muslimin rahimanahumullah, maka tidak ada saat ini yang bisa kita berikan bantuan kepada saudara kita melebihi dari doa-doa kita. Doa yang paling penting. Minta dengan doa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan agar Allah menurunkan pertolongannya. Ya. Innallaha huwas samiul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat. Masyaallah mukminin rahimanahumullah. Di sini ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Orang beriman itu selalu bisa mengambil pelajaran ibrah terhadap setiap kejadian. Sehingga bukan kita yang dijadikan contoh. Orang lain yang dijadikan contoh bagi kita. Sehingga kita bisa mengambil pelajarannya. Pelajaran yang pertama, bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang Yahud, mereka itu adalah musuh kita, bukan teman. Orang Yahudi itu musuh kita dan tidak bisa dijadikan teman. Dan mereka akan terus memerangi kita. Dan mereka akan terus menteror kita sampai kita ikut dengan agama mereka. Karena memang sejatinya ini permusuhan, perperangan antara akidah. Antara Islam dan kufar. Sebagaimana Allah mengatakan, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwasanya orang-orang Yahud dan orang Nasrani mereka tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridha. Ini Allah sudah mengatakan, hatta sampai kapan? Tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti agama mereka, mengikuti tata cara mereka, mengikuti sunnah-sunnah mereka, taat kepada urusan mereka, aturan mereka. Ya. Dan ketika kita sudah mengikuti mereka, maka mereka akan mencari yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal lebih sejengkal. Sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak, la dakhaltumu, kalian akan mengikutinya. Saking kita ini terlalu banyak mengekor kepada orang-orang kafir. La dakhaltumu, maka para sahabat mengatakan, "Faman ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah? Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah? Apakah yang kau maksud itu orang Yahud dan orang Nasrani? Maka Nabi mengatakan, "Faman?" Siapa lagi? Kalau memang bukan mereka, Al-Yahud wa Nasara. Ya. Dan juga Allah mengatakan, Allah berfirman, "La tajidanna asyaddan nasi adawata." Kalian akan mendapati manusia yang paling keras permusuhan kepada orang-orang beriman, yaitu orang-orang musyrik. Mereka benci. Yang mereka benci kepada kita, mengapa kita mencintai mereka? Dan juga Allah mengatakan apa? La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasul.
tidak akan pernah didapatkan sebuah kaum yang mereka itu betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka kasih sayang, loyalitas ya kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang kufar. Jadi kaum muslimin kita memiliki akidah. Ya, akidah kita seperti akidahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka sebaik-baik kurun. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, ketika Allah mengatakan di dalam surat, ya, di dalam surat Muhammad, Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Apa di surat Al-Fat di akhir? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang bersamanya yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Tegas, memiliki komitmen. Ruhama'u bainahum, dan mereka itu saling kasih sayang satu sama lain. Kalau sama-sama muslimnya, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama memiliki satu akidah, ruhama'u bainahum, saling memiliki kasih sayang, saling peduli satu sama lain. Karena memang inilah ajaran kita. Ya, tidak diajarkan kepada agama-agama yang lain. Ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kalian akan melihat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruk'an sujjadan. Mereka itu ruku kerjaannya. Dan mereka itu sujud. Apa yang mereka inginkan? Yabtaghuna fadlan minallah. Yang mereka inginkan itu karunia dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka inginkan. Masyaallah mukminin rahiman rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua yaitu di antara sebab kekalahan. Mengapa kaum muslimin ini terkadang dia kalah dan terkadang dia menang? Kalah ada sebabnya, menang ada sebabnya. Dan di antara sebab yang utama dan yang paling utama, sebab utama kekalahan kaum muslimin dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah dan tidak mau taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam ini mudah. Kita hanya diperintahkan belajar, kita belajar, kemudian mengamalkan dan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kami mendengarkan. Wa ata'na, dan kami pun taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengandung unsur meremehkan. Terkadang kita meremehkan, kita malas di dalam menjalankan tersebut. Makanya mengatakan apa? Ghufranaka Rabbana. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Allah Maha Pengampun. Kita taat kepada perintah Allah dan kita mendengar, menjalankan perintah Allah, kemudian kita apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana ketika perang Uhud. Ya. Jadi banyak sekali perang. Perang ini bukan pertama kali ini, perang antara orang muslim bersama orang kafir, bukan ini yang pertama kali. Semenjak dahulu sudah ada peperangan ini. Dan kita bisa belajar, bisa mengambil pelajaran. Ketika perang Uhud, Allah Subhanahu mengatakan, "Aw lamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha." Ketika kalian mendapatkan musibah berupa kekalahan pada perang Uhud. Ya. Padahal sebelum perang Uhud itu ada perang Badar. Bagaimana kemenangan kaum muslimin dengan jumlah yang sangat sedikit. Ya. Jumlah yang sangat sedikit, mereka menang di perang Badar. Tetapi ketika perang Uhud sudah banyak pasukan kaum muslimin, bahkan di sana ada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Tetapi diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aw lamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Padahal sebelumnya ya, yang meninggal saat itu 70 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Ketika perang Badar, para sahabat Nabi bisa membunuh ya 70 pasukan kaum kafir dan 70 menawan 70 tawanan dari kaum kafir. Ditawan oleh mereka. Qultum anna hadza. Kemudian mereka mengatakan, anna hadza, apa yang menyebabkan kekalahan kalian?
Allah mengatakan, "Qul huwa min indi anfusikum." Itu dari diri kalian sendiri. Ya, jadi kekalahan tidak bisa kita salahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekalahan disalahkan kepada pasukan kaum muslimin, kepada diri kita sendiri. "Qul huwa min indi anfusikum," kata Allah. Itu berasal dari diri kalian sendiri. Kalau mereka dahulu Allah mengatakan, "Minkum mayuridud dunya, minkum mayuridul akhirah." Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Karena ketika perang Uhud, mereka repot dengan apa? Dengan ghanimah, dengan uang, dengan harta rampasan perang. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Minkum mayuridu dunya. Di antara kalian ada yang ingin sama urusan dunia. Ya, wa minkum mayuridul akhirah. Dan di antara kalian juga ada yang menginginkan akhirat. Ya, dan tidak diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat pada tahun 15 Hijriah, ya, pada tahun 15 Hijriah di tanggal 5 Rajab. Ya, 15 Hijriah, 5 Rajab. Ketika pasukan kaum muslimin itu berusaha memerangi pasukan Romawi. Padahal dahulu orang-orang Yahudi itu ditindas sama pasukan Romawi. Ya, orang Yahudi ini ditindas oleh pasukan Romawi. Dan ketika pasukan kaum muslimin, subhanallah, para sahabat Nabi Muhammad SAW orang yang berani. Ya, orang yang berani dan tidak takut akan kematian. Makanya Khalid bin Walid ketika dia membawa pasukannya kepada orang kafir, Khalid bin Walid mengatakan apa? Aku datang kepada kalian dengan membawa pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Nah, gimana nggak mundur mereka? Ucapannya Khalid bin Walid bahwasanya kami membawa pasukan yang mencintai kematian. Mereka ingin mati. Sebagaimana kalian mencintai kehidupan, sebagaimana kalian suka sama urusan dunia ingin hidup selama-lamanya. Ya, sampai mereka mengatakan ingin hidup 1000 tahun. Ya, al-fasana, ingin hidup 1000 tahun. Dikatakan oleh Khalid bin Walid, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn Amir ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jumlah pasukan kaum muslimin hanya 50.000. Pasukannya 50.000 saja. Dan jumlah pasukan kaum Romawi 200.000, 4 kali lipat. Ya, kalau di perang Badar 3 kali lipat, ini 4 kali lipat. Ya. Kemudian rajanya kaum Romawi ketika ingin mengetahui pasukan kaum muslimin, dia ingin memerangi ya orang Romawi, mereka mengatakan apa kemampuan mereka? Senjata nggak punya, ya, pasukan militer nggak ada. Ya. Kemudian mereka juga tidak terlatih, tidak memiliki kendaraan. Kalau kita melihat pasukan Romawi, ya, militer mereka terlatih, senjata mereka lengkap sudah, pasukan mereka banyak, dan mereka menganggap dirinya menang. Tetapi mereka meremehkan pasukan kaum muslimin. Kok beraninya mereka mau datang ke Romawi untuk menghancurkan kita, perang sama kita? Tidak tahu diri. Ya, dikira mereka tidak tahu diri. Dan ini yang membuat rajanya heran. Ya, makanya mereka tuh heran dengan kekuatan kaum muslimin itu di mana. Ya. Kemudian mereka itu ngirim mata-mata. Mata-mata ini dikirim masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Mata-mata ini datang di malam hari sampai pagi hari. Tidak tidur. Dia nunggu. Karena tugasnya. Di pagi hari sampai sore hari. Ditunggu sama mata-mata ini. Dilihat dia. Kemudian pulang. Pulang ke rajanya. Maka dia mengatakan, rajanya mengatakan, apa yang telah kau lihat? Mata-mata ini mengatakan apa? Jitukum min indi qaumin. Aku datang kepada engkau dari sebuah kaum. Yusalluna al-lail. Mereka itu kalau malam sholat malam. Kalau malam mereka sholat malam. Bukan mereka ngobrol, bukan mereka tidur sampai siang. Isya. Yusalluna al-lail. Sebagaimana Allah mengatakan ya di dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Bahwasanya lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan mereka khaufan. Takut sama azabnya Allah, bukan takut kepada orang kafir.
takut sama azabnya Allah, khaufan wa tama'a, dan mereka itu ingin memiliki harapan, keinginan, cita-cita apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang, ampunan, rahmat, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a, ya, wa yasumunan nahar, dan mereka itu kalau siang puasa, bukan terus siang makan banyak terus tidur mau menang, dah, sumunan nahar, puasa, nahan hawa nafsu mereka, nahan makan mereka, minum mereka, tidak makan terlalu banyak. Ya, kalau kita melihat dalam soal Baqarah, ketika mereka melewati ya peperangan pada Daud wa Jalut itu, mereka melewati sungai yang mereka mengambil minum seteguk saja, mereka bisa berjalan ratusan kilo. Dan yang mereka minum dikelutuk sampai kenyang, berjalan sebentar nggak sampai 1 kilo duduk sudah. Ya, loh ini betul wakil. Yusalluna al-lail wa yasumuna an-nahar. Mereka itu malamnya sholat dan siangnya puasa. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka itu saling memberikan nasihat, menasihati dengan perkara yang ma'ruf. Diajak, diberikan nasihat perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka itu mencegah dari perkara-perkara yang munkar, yang memang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza saraqa malikuhum laqata'a yadah. Dan apabila raja mereka, raja kaum muslimin itu mencuri, mereka akan memotong tangannya. Heran mereka. Lau zana malikuhum, dan apabila rajanya itu berzina, rajamu, mereka akan merajamnya. Li'itharihim 'alal haq min ahwaihim. Karena mereka mendahulukan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Ketika dikatakan demikian, apa katanya Raja Romawi? La batnul ardi khairum min dhahiriha liman yaqtuluhu. Bahwasanya perut bumi itu lebih utama daripada atasnya bagi siapa yang mau memerangi mereka. Belum diperangi sudah mundur. Tahu kegiatan mereka. Akhirnya bagaimana? Diberikan kemenangan sama Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan musuh Romawi. Siapa yang memberikan kemenangan? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Maka kita kalau melihat di dalam Al-Qur'an, kata-kata nasrun itu selalu dinisbatkan sama Allah. Idza jaa nasrullah. Ketika datang pertolongannya Allah. Yang kedua Allah mengatakan nasrun minallah. Pertolongan dari Allah. Yang ketiga, nasrun wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum. Dan apabila Allah memberikan pertolongan, fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Tidak ada. Ini tauhid. Wa yakhdhulukum, dan apabila Allah menghinakan kalian, menjatuhkan kalian, faman yansurukum min ba'di. Siapa yang bisa memberikan pertolongan setelah Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan demikian. Dan kita lihat sekarang banyak jumlahnya kaum muslimin, banyak sekali. Di mana-mana kita melihat masjid, di mana-mana kita mendengar adzan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al 'akalatu ila qas'atiha." Bahwasanya kalian itu akan dikepung oleh musuh-musuh kalian sebagaimana ketika mereka itu mengepung masakan, mengepung makanan mereka. Ya, ada tampan, ada makanan, mereka mengepungnya, yang mau makan. Ini diberikan permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al 'akalatu ila qas'atiha. Kemudian para sahabat mengatakan, hal min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita saat itu sedikit wahai Rasulullah? Ketika kita dikepung itu jumlah kita sedikit. Nabi mengatakan, bal antum katsirun. Tetapi jumlah kalian itu sangat banyak, kata Nabi. Walakinnakum ghutha'in. Tetapi kalian itu seperti buih yang ada di lautan terombang-ambing. Ya, lemah. Sanulqi fi qulubi aduwikum al-mahabbah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian al-mahabbah, rasa cinta, kasih sayang dicabut sama Allah. Dan Allah akan meletakkan ke dalam hati-hati kalian al-wahn,
Diletakkan sama Allah penyakit namanya penyakit wahan. Para sahabat bertanya, "Famal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Terlalu cinta sama urusan dunia dan benci sama yang namanya kematian, takut mati. Dan ini penyakit dua ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabutnya hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian itu mau kembali kepada agama Allah. Mau kembali mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena memang musibah itu terjadi karena diri kita sendiri. Karena dosa yang telah kita lakukan. Dan Allah akan menurunkan ya rahmatnya bagi mereka yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan, kita melihat kerusakan di daratan dan di lautan. Karena apa? Apakah karena Allah yang merusaknya? Bima kasabat aydin nas. Karena ulah tangannya manusia. Dikira gampang ngatur manusia ini. Allah mengatakan bima kasabat aydin nas, karena memang ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar Allah itu memberikan sedikit ujian terhadap apa yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka itu mau kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mu'minin rahimakumullah. Kemudian terakhir, pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari perang Palestina, yaitu bagaimana seorang itu mengukur kemampuan. Kita ini memiliki kemampuan. Kita diberikan oleh Allah SWT dua hal. Diberikan akal sama Allah dan diberikan hati. Ya, dua dikasih sama Allah, akal dan hati. Ya. Dan tidak seseorang itu dia serta-merta hanya tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan akalnya. Ya. Dan tidak serta-merta orang itu hanya menggunakan akalnya saja tanpa menggunakan hati dan imannya. Tapi orang yang beriman, dia selalu menggunakan imannya, hatinya, dan akalnya. Ya. Kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW ketika di kota Mekah, bagaimana perjuangan Nabi ketika menyebarkan agama Islam, mengajarkan mereka tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri mereka dari peribadatan kepada selain Allah. Selama 13 tahun Rasulullah SAW, ya, 3 tahun sembunyi-sembunyi Nabi menyampaikan satu persatu kepada istrinya, kepada sepupunya, kepada ya sahabat-sahabatnya, satu persatu Nabi menyampaikan. Sampai terdengar oleh pasukan ya kaum Quraisy, orang kafir Quraisy. Maka mereka mengadabnya. Di antaranya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ada 3 orang keluarganya Yasir. Ammar bin Yasir, Yasir bin Abdullah, dan juga Sumayyah ibunya. Diadab, dipukul, diambilkan tombak yang tajam dan dimasukkan ke dalam kemaluannya Sumayyah di hadapan suaminya dan di hadapan anaknya. Dan ketika dimasukkan itu bukan langsung dimasukkan ya, pelan-pelan sampai teriak Sumayyah ini. Ya. Sampai teriak Sumayyah, sampai meninggal sudah. Sampai Ammar bin Yasir itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, meskipun hatinya itu tetap di dalam keimanan. Sampai Allah turunkan dalam surah An-Nahl tentang hatinya Ammar bin Yasir. Dan ketika Rasulullah SAW lewat, Nabi mengatakan apa? Apakah Nabi memerintahkan kepada para sahabat, ayo kita perang melawan mereka? Kalau Nabi memerintahkan perang saat itu, gimana keadaan Islam sekarang? Masih lemah keadaannya. Belum ada pasukannya. Belum ada kekuatan iman di dalam hatinya. Ya, belum ada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi cukup mengatakan kepada mereka, sabran ya ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir. Sabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Bahwasanya tempat kembali kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman bersabarlah. Wasabiru, dan bersabarlah. Warabitu, dan kuatkanlah dengan kesabaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian itu termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin beruntung. Kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat.
Makanya minta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkan. Ya, karena memang kehidupan ini akan terus berlanjut. Ya. Orang yang beriman tidak hanya hidup di dunia. Dia akan hidup nanti yang akan kekal. Allah mengatakan, minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa minha nu'idukum, dan dari tanah pula kami akan kembalikan. Entah kita ini mati ketika perang atau mati tidak ketika perang, tetap kita akan mati. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah pula kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang? Dan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal? Di mana Nabi meninggal? Di atas kasurnya. Bukan di peperangan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu mutlak dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Semua jiwa. Allah mengatakan, wa ma kana li nafsin an tamuta, tidaklah satu jiwa pun yang dia meninggal illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak memberikan izin kepada satu jiwa itu untuk tidak meninggal, tidak akan pernah meninggal. Illa biiznillah, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjalah, sebuah kitab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keimanan berkaitan dengan masalah ya qada dan qadar. Kitaban muajjalah. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, yaitu sedikit berkaitan dengan pelajaran yang bisa kita ambil di dalam perang Palestina. Yaitu yang pertama tadi kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir itu merupakan musuh-musuh kita semua, ya, musuhnya kaum muslimin. Kemudian yang kedua, di antara sebab kekalahan tadi karena kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga itu kita mengukur kemampuan. Bagaimana kemampuan kita di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita meminta pertolongan kepada Allah. Makanya terus kita membaca dalam surah Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi, tujuan Allah menciptakan yang mengutusnya para rasul, menurunkan kitab dan semuanya karena satu. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami ini beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Minta saja sama Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas. Maka Allah akan memberikan pertolongannya cepat atau lambat. Ya, cepat atau lambat Allah akan memberikan yang namanya pertolongan dan kemenangan. Kemenangan miliknya kaum muslimin. Wallahu ta'ala. Mungkin ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan? Fadhal. Assalamualaikum. Dalam perputaran itu kan nantinya suatu saat kaum muslimin akan menang. Dan kalau dimulai dari Piala tahun 2024 Ismani itu bulan untuk dan sekarang ini kan mau ke 100 tahun. Nah, dengan adanya itu apakah kita itu apa ya harus benar-benar ini sebagai apa ya jiwa kita untuk tetap menjalankan seperti ini kan kalau di Palestina itu kan khususnya kan karena bukan sekali ini aja itu. Nah, tapi juga kita di Palestina kan dia harus mengukur selain nah, mudah-mudahan dengan tak seperti ini, apakah juga ukuran itu bagaimana ya?
beliau orang-orang yang benar bisa, menurut saya orang itu paling dahsyat. Karena apa? Karena posisinya adalah ya belum pernah saya dengar bahwa pasukan Israel itu datang seperti perahu darat ya, itu kan dari sebuah juga ya. Nah sekarang ini kan sudah pertama Israel itu didukung oleh peralatan canggih, ya didukung oleh kekuatan yang besar baik dana maupun peralatan dan banyaknya orang. Nah ini bagaimana supaya kita tetap yakin bahwa pertolongan Allah itu ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang Israel, mereka itu menyangka dan mengatakan bahwasanya negeri Palestina itu negeri mereka, pengakuan mereka. Sebagaimana mereka mengambil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan ketika kisah Nabi Musa alaihissalam, ya qaumi udkhulu ardal muqaddas, wahai kaumku masuklah kalian ke dalam bumi yang suci, yaitu negeri Palestina. Ya qaumi udkhulu ardal muqaddasata allati kataballahu lakum, yang telah Allah tetapkan atas kalian. Ya. Jadi mereka menyangka bahwasanya itu negeri mereka. Ya, negerinya orang-orang Yahudi. Kalau kita katakan bukan mereka itu bukan Israel, ini yang salah. Israel itu adalah di antara namanya Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena memang Nabiullah Ya'qub itu punya anak 12. Ya, punya anak 12, di antaranya Yusuf dan Bunyamin. Dan terus mereka itu beranak pinak. Ya, mereka beranak pinak sampai mereka itu masih memiliki kekuatan ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu menjabat. Ketika dia menjadi ya bendahara di kerajaan Mesir, ya maka mereka masih memberikan perlindungan kepada Bani Israel, anaknya Ya'qub. Tetapi ketika Nabi Yusuf meninggal, maka mereka itu berusaha membunuh Bani Israel. Maka Allah mengatakan yuqatiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka itu membunuh anak-anak laki dari Bani Israel dan juga menghidupkan siapa? Menghidupkan anak-anak perempuan. Maka turun raja Mesir, yaitu Fir'aun. Dan Fir'aun ini ingin menghancurkan mereka semua. Tetapi di sana muncul satu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Musa ini diberikan kitab Taurat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat panjangnya generasi ini tadi, maka banyak di antara nabi-nabi Allah yang memang dibunuh sama orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini memang dari golongan apa? Bani Israel. Ya, jadi tidak bisa kita katakan Bani Israel itu ya orang Yahudi. Ya, karena di antara Bani Israel Allah mengatakan wa minhum, dan di antara mereka ada yang mereka melaksanakan sholat, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita katakan bahwasanya orang Yahudi ini Israel, Bani Israel. Ya, Yahudi. Jadi dipisahkan dari Bani Israel. Makanya ketika Allah mengatakan ketika Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, anaknya Nabi Nuh saja, ketika tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, apa yang Allah katakan? Innahu laisa min ahlik. Anakmu itu bukan dari keluarga. Diputus sama Allah. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Bahwasanya yang dia lakukan bukan amal yang saleh. Wala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Jangan kau minta apa yang kau tidak mengetahui ilmunya. Dikatakan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang orang Yahudi ini juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan ketika perang Ahzab. Allah mengatakan waliyubliyal mu'minin, dan agar Allah memberikan apa? Ujian kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara ujian yang telah Allah berikan ini? Waliya'lamallahu may yansuruhu min ba'di. Siapa yang Allah mengetahui siapa di antara hambanya yang mau memberikan pertolongan, yang mau menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mengetahui? Kalau memang Allah di antara hambanya yang mau memberikan pertolongan kepada agamanya Allah, tetapi tidak ada perang demikian, Allah yang menguji di antara hamba-hambanya. Dan ini ujian juga kepada kita.
Apakah kita peduli kepada saudara kita? Apakah kita juga peduli kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Allah mengatakan apa? Barang siapa yang dia menolong agama Allah, intan surullah yang suruhku, apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan tetapkan, kuatkan ya kaki kalian. Diberikan kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kapan pertolongan Allah, ya, mata ya'ti nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian itu akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian, mathalul ladzina khalu min qablikum, permisalan orang-orang sebelum kalian. Massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, mereka ditimpa kesakitan, ditimpa ketakutan, ditimpa malapetaka, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah, sampai berkatalah utusan ini dan orang-orang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan tolongnya pertolongan Allah? Dijawab sama Allah, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kita apa? Beriman sama Allah, pasti ditolong sama Allah. Bagaimana caranya? Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menang perang Ahzab, apa yang Allah lakukan? Wa asalnahum junudan lam tarauha, dan kami kirimkan kepada mereka pasukan yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala mereka. Warihan, dan juga Allah kirimkan angin seperti angin topan yang dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah kalau mau bisa membaris sebentar. Ya, dzalika bi anna Allah, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada hari kiamat apa? Yauma natwis sama aqatayyi sijli lil kutub. Ingatlah ketika kami ini akan melipat langit dan bumi seperti hanya kami melipat kertas. Qatayyi sijli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ya, dan Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Ya. Makanya di dalam surat Ahzab, orang mukmin mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Dan inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan sungguh benar apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Sudah masuk Isya ya. Bismillah, saya sibuk tanya. Perihal turun nazilah ke Palestina, apakah bisa dilakukan dan adakah dalilnya? Wallahu ta'ala alam ya. Makanya Rasulullah SAW juga pernah melaksanakan yang namanya kunut nazilah, dan itu memang dalam keadaan yang sangat penting memang. Ya, kunut nazilah sangat-sangat penting, maka bisa dilakukan yang namanya kunut nazilah setiap kali sholat, dan tidak bisa dikhususkan. Ya, tidak bisa dikhususkan. Yang paling afdal bisa kita berdoa sendiri-sendiri. Ya, doa bidzaril ghaib, tanpa diketahui orang, kita doa dengan ikhlas di malam hari ketika Allah turun di langit dunia. Ya, ketika Allah sangat dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepada Aku, katakanlah bahwasanya Aku di dekat dan Aku akan menjawab doa orang yang berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kalau mereka itu menjawab panggilan Aku. Menjawab panggilan Aku maksudnya taat kepada perintah-perintah Aku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepada Aku, la'allahum yarshudun, agar mereka itu diberikan bimbingan, diberikan petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Untuk yang bisa kita sampaikan, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan istiqamah, dan memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Dan kita turunkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.